Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga hari ini, hari Selasa, tanggal berapa hari ini Santri? Tanggal 26 April tahun 2022 bertepatan dengan puasa Ramadan yang ke-24. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita, wabil khusus puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, berjumpa kembali dengan agenda rutin yakni kajian Kitabul Adab yang merupakan salah satu kitab yang sangat luar biasa yang berisi 50 adab dalam 50 keadaan. Kitabul Adab ini merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa daripada catatan-catatan tinta emas daripada guru kita yakni Syekhunal Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Dan ini pun merupakan salah satu hasil daripada pelajaran kepada guru beliau yang salah satunya bernama Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, yang juga terdapat dalam juz awal yakni Al-Anwarul Musyarrafatu fil Adabi wal Adiyati fil Ahwalil Mukhtalifah, yakni salah satu kitab yang membahas tentang 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda yang tentunya ini diriwayatkan daripada hadis nabawi dan doa salafus salihin. Ya bunayya rahimakumullah, kita lanjutkan, tapi sebelum kepada kajian ini seperti kebiasaan kita akan mengirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab sekaligus kepada guru-guru beliau. Kita kirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk cinta, penghargaan, penghormatan dan tabarukan ilallah, yang mudah-mudahan dengan pembacaan ataupun kajian daripada Kitabul Adab ini terkhusus kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa habibina wa syafiina wa qurana sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi baitihil kiram wa ila ruhi arba'atu sahabat Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati ala jami'il muslimin wa syuhada'i muslimin wa man wal qarabin wa khususan ila hadrati khusus pada besok nabi Allah Tuhan khusus seluruh jannah wa Sayyidina Sayyidina Ahmad Rifai wa Sayyidina Ahmad Al-Badawi khususan Al-Alam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid Ba'alawi khususan hadarati sahibul ijazah kitab Kitabul Adab Syekhunal Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim al-Husaini wallahu ta'ala barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Alhamdulillah, dari 50 adab dalam 50 keadaan yang tertera dalam Kitabul Adab ini
Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bab yang pertama telah kita selesaikan, yakni adab sebelum tidur dan adab setelah bangun tidur. Yang mana adab sebelum tidur ada 36 adab dan adab setelah bangun tidur ada 4 adab. Kita masuk kepada bab yang kedua, yakni adab ketika bermimpi baik dan ketika bermimpi buruk. Yang mana pada bab yang kedua ini kita masih membahas tentang tata krama ataupun adab-adab ketika bermimpi baik. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa yang telah Abiyah sampaikan sebelumnya. Kemudian tidak boleh menceritakan mimpi baiknya kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan mereka adalah amanah. Kemudian disampaikan juga ini pada halaman ke-52 bahwa adab bermimpi yang baik adalah kita mesti semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan harus bertambah-tambah pula ketaatan kita kepada Allah sebagai bentuk syukur atas mimpi yang baik. Yang kelima, ketika kita diberikan mimpi yang baik, maka kita tidak boleh berbangga diri setelah bermimpi yang baik tersebut. Yang keenam, kita dianjurkan oleh alimin ulama guru-guru kita bahwasanya jika bermimpi yang baik, maka kita diharuskan menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Ini sudah sering dilaksanakan oleh alimil ulama, wabil khusus ulama salafus shalihin, dengan tujuan agar mimpi tersebut itu menjadi salah satu wasilah anak keturunannya mengenalnya, mengikuti jejaknya daripada amal kebaikan yang telah dilakukan oleh kita. Yang ketujuh, jika terdapat seseorang yang telah mengabarkan mimpi baik kepada kita, maka kita diharuskan membaca doa yang telah Abiyah sampaikan sebelumnya. Kita baru sampai 7 ya. Oke, yang ke-8. Jadi yang ke-8 ini adalah adab ketika bermimpi baik, poin yang ke-8. Ketika kita bermimpi baik itu bagaimana? Ya. Maka yang ke-8 adalah mentafsirkan mimpi yang baik. Mentafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat. Mentafsirkan mimpi yang baik di waktu yang tepat, yaitu setelah sholat subuh. Yaitu setelah sholat subuh. Sebagaimana sebuah keterangan disampaikan dalam kitabul adab ini, an Sumarotabni Jundubin radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaina biwajhihi faqala hal ra'a ahadun minkumul bariyata ru'ya. Rawahun muttafaqun alaih. Dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari sholat subuh, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami, yakni kepada para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, apakah salah seorang di antara kalian ada yang telah bermimpi baik tadi malam? Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Jadi poin yang ke-8 ini menyampaikan bahwa jika kita ingin menceritakan mimpi kita ya kepada orang yang amanah, orang yang kita cintai, maka lakukanlah, sampaikanlah mimpi tersebut itu setelah melaksanakan sholat fardu subuh. Jadi biar mimpinya itu tidak meleset. Kenapa? Karena kalau sudah lewat subuh, kadang-kadang kita lupa lagi mimpinya. Mimpi baik katanya cuma lupa lagi. Nah, maka waktu yang tepat adalah sampaikan mimpi tersebut jika ingin menyampaikan kepada orang yang kita cintai, orang yang amanah, itu setelah selesai melaksanakan sholat fardu subuh. Kemudian
yang kesembilan, adab mimpi yang baik yang kesembilan, tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik. Tidak boleh berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik. Jadi kita nggak boleh ngada-ngada ini. Dikarenakan ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dihormati orang, maka kita bermimpi, maka kita menyampaikan mimpi-mimpi yang baik, ternyata itu adalah dusta. Maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena mimpi yang baik berdasarkan Kitabul Adab ini, mimpi yang baik itu datangnya daripada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendakinya. Berbohong kita terhadap mimpi tersebut, mengada-ngada, menyampaikan pada orang, oh saya bermimpi A, mimpi B, oh ini padahal dia nggak mimpi seperti itu, maka sesungguhnya dia termasuk berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bohong ya. Jadi kita, wah saya mimpi ini ketemu sama wali, padahal nggak pernah ketemu sama wali. Ya, maka kita jangan pernah menceritakan mimpi-mimpi yang ternyata kita tidak pernah mengalaminya sama sekali. Karena berbohong kepada manusia, tentunya kita paling utama berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong sama orang mimpi yang baik, tapi sesungguhnya mimpi yang baik itu datangnya daripada malaikat Allah atas izin Allah kepada hambanya yang telah dikehendakinya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matahallama biulmin lam yarahu kullifa aniya kida baina syairataini walan yaf'ala." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berbohong atas mimpi yang tidak pernah dilihatnya, tidak pernah dimimpikannya, tidak pernah terjadi dalam mimpinya, yaitu mengatakan telah bermimpi baik, padahal hakikatnya dia tidak bermimpi, maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipaksa untuk mengikat antara dua biji syair sejenis beras, sedangkan dia tidak akan mampu melakukannya. Jadi kita itu ada hukuman dari Allah jika kita mengada-ngada tentang mimpi kita padahal nggak pernah mimpi yang baik. Dikarenakan ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, kita berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaksa orang tersebut supaya mengikat antara dua biji syair. Syair itu sejenis beras atau gandum. Ya, sedangkan orang tersebut pasti tidak akan sanggup mengikatnya. Kemudian ada hadis yang berikutnya, min abrol fira an yuriyar rajulu ainaihi malam taroya. Rawahu Bukhari. Aya syai'an lam taro'ainahu wa yaqulu ra'aitu fin naumi kada wa lam yakun ra'a syai'an li'annahu kutibun 'ala Allah fa innahu huwa alladhi yursilu malakur ru'ya liyuriyahul manama. Qala Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, al-firyatul kitbatul azimatu wa ju'ila kadhibun manami a'zama min kadhabil yaqadha li'annahu kadhaba 'ala Allah wa da'a juz'an min azzain nubuwati kadiban. Ya, dalam kitab Mirqatul Mafatih. Paling besarnya nilai kebohongan yaitu bohongnya seseorang dengan kedua matanya atas sesuatu yang tidak dilihatnya. Jadi itu adalah kebohongan yang paling besar. Kita itu terletak di antara kedua mata kita. Kita nggak pernah lihat,
Tetapi kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itu adalah paling besarnya nilai kebohongan. Maksudnya yaitu dengan mengatakan telah bermimpi, salah satunya. Misal dia mengatakan, aku telah bermimpi melihat sesuatu, sedangkan hakikatnya dia tidak bermimpi, maka hal ini hukumnya haram, dikarenakan dia telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mimpi yang baik datangnya adalah daripada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan mimpi kepadanya. Bahkan di sini disampaikan pula dalam kitab tafsir Mujahid, dijelaskan an Mujahidin radhiyallahu anhu fi qaulihi nabbi'na bi ta'wilihi. Ya, ini dalam Quran surah Yusuf ayat ke-36, yakni ta'wila ma ra'ayna falamma abara lahuma qala ma ra'ayna ru'ya innama kunna nal'abu. Faqala Yusuf sallallahu alaihi wasallam qudiyal amrul ladzi fihi tabtian. Yusuf, surah Yusuf ayat ke-41, qad waqa'atir ru'ya ala ma awwaltu. Ya, dalam kitab Mujahid juz 1 halaman 396. Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, jelaskanlah kepada kami tentang maknanya, dalam Quran surah Yusuf 36. Maksudnya yaitu terdapat dua orang yang meminta penjelasan daripada makna mimpi yang dilihatnya. Kemudian tatkala Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, maka mereka berdua berkata kepadanya, kami tidak melihat mimpi tersebut, sesungguhnya kami hanya bercanda, telah berbohong atas mimpi tersebut. Maka Nabi Yusuf berkata, telah ditakdirkan oleh Allah perkara yang kalian berdua tanyakan kepadaku. Quran surah Yusuf ayat 41, maksudnya yaitu kebohongan atas mimpi yang mereka berdua ceritakan kepada Nabi Yusuf benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tandur maqala ihdinas siratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.